Kehadiran 4 menteri hari ini semakin membuktikan apa yang diomongin kuasa hukumnya adalah pepesan kosong. Ya, karena Menteri Keuangan tadi sudah mengatakan APBN dengan anggaran segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo Gibran. Yang paling penting lagi, item bansos ternyata tidak naik. Ya, Ibu Risma tadi mengatakan justru bansos itu tidak naik. Di 2023-2024 bansos tidak naik. Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk, BPJS, yang itu semuanya diubah dalam bentuk cash. Jadi tuduhan bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah pepesan kosong belaka. Ya, yang jadi kan item 2 tadi kan 3 bansos, 1 PJ itu sudah terbatalkan semua. Yang ketiga soal apa tadi? Soal apa ya? 1 bansos, 1 PJ, 1 lagi apa? Udah lupa saking senangnya mau menang. Ya? Gak bisa dibuktikan. Gak bisa dibuktikan apa-apa. Dan suara pun dia bisa oh itu Sirekap. Ya Sirekap udah jadi ada 3 item permohonannya. Bansos hari ini mau dibatalkan. Sirekap itu bawa ahli segala macam. Padahal cuma 1 jawabannya. Karena Sirekap nggak dipakai untuk menghitung suara, yang dipakai adalah manual dan berjenjang, maka Sirekap sudah out. Nggak ada gunanya lagi. Kalah lagi tuh. Terus kemudian PJ gubernur itu sudah dibuktikan, nggak ada masalah. Jadi 3 item itu sudah gugur semuanya. Mengenai suara pun dia nggak bisa buktikan apapun. Nggak bisa dibuktikan suara, harus suara berapa. Malah yang paling menggelikan adalah 01 hanya bawa 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta. Makanya saya bilang udahlah kuasa hukum 01 dan 03 pulang aja pesan kosong dulu lalu ngomongin ya. Udah ya. Capres nomor urut 3 Mahfud MD mengomentari soal desakan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Secara belak-belakan, Mahfud MD mengatakan bahwa Gibran bisa tak dilantik lantaran cacat prosedur. Namun berbeda dengan Prabowo Subianto yang bisa dilantik sebagai presiden lantaran melalui prosedur yang benar. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Mahfud MD di Taman Suropati, Jakarta Pusat pada Kamis 4 April 2024. Komentar itu disampaikan Mahfud saat diminta menanggapi artikel dari senior partner Integrity Law Firm yakni Denny Indrayana. Adapun artikel Denny Indrayana itu telah terbit di Harian Kompas pada Kamis 4 April. Dalam artikel tersebut, Denny menawarkan pandangannya soal sejumlah opsi perihal putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Salah satu di antaranya hanya mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden. Lantas Mahfud menyerahkan hal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengambil keputusan. Meski begitu, Mahfud menilai argumentasi dari Denny memiliki dasar. Mantan Menko Polhukam itu mengatakan Prabowo bisa dilantik sebagai presiden lantaran melalui prosedur yang benar. Sementara menurut Mahfud, Gibran menjadi cawapres melalui cacat prosedur yang dianggap tak bisa dilantik. Karena masih belum dapat jawaban dari kami. Tapi ini normal sekali. Jadi kita belum dapat gambaran yang jelas. Selain jawaban-jawaban, selain penjelasan yang normatif. Jadi ya kita tunggu saja sampai 4 menteri yang hadir di sini memberikan jawaban. Ya. Yang pertama lalu yang kedua soal apakah ada ekspektasi tersendiri terhadap keterangan yang nanti jawaban juga akan diberikan oleh Saya jawab pendek aja ya. Ya, Risma misalnya sebagai menteri dari Kepala pemerintahan kita itu presiden. Jadi walaupun yang datang di Pak Menteri ini datang untuk berkesan presiden, ya, membantu presiden. Jadi ujung-ujungnya tetap bisa presiden. Ya. Jadi menurut saya kalau dikatakan oleh Pak Arief Hidayat tidak elok, saya kasih Pak Arief Hidayat sangat bijaksana. Ya. Dan saya pribadi tidak mau
tidak proporsional. Jadi kita serahkan aja pada majelis hakim. Kalau kita memaksakan, itu kita seperti melakukan hal yang disebut sebagai overplay atau overplay. Oke, makasih ya. Mensos. Ini penting supaya bagi kita penting juga ini. Bapak dan Ibu hadir ke sini itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin. Mohon bisa direspon. Dengan izin, dengan penugasan atau dengan sepengetahuan Presiden. Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, nggak ada masalah. Silakan Pak Menko. Pertama kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, Oke. dari Mahkamah Konstitusi. Oke. Dan terhadap undangan tersebut, Bapak Presiden mengetahui. Oke. Memang Dan tembusannya sepengetahuan Bapak kita Presiden. tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi itu sepengetahuan Pengetahuan ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih Ketua. Sedikit saja ini Pak Menko PMK, Pak Menko Equin, Bu Menteri Keuangan dan Bu Mensos. Ini penting supaya bagi kita penting juga ini. Bapak dan Ibu hadir ke sini itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin. Mohon bisa direspon. Dengan izin, dengan penugasan atau dengan sepengetahuan Presiden. Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, nggak ada masalah. Silakan Pak Menko. Pertama kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, Oke. dari Mahkamah Konstitusi. Oke. Dan terhadap undangan tersebut, Bapak Presiden mengetahui. Oke. Memang Dan tembusannya sepengetahuan Bapak kita Presiden. tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi itu sepengetahuan Pengetahuan ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Oke. Pak PMK juga begitu sama ya. Ya aman sama kan Pak. Yang Mulia. Iya. Bu Menteri Keuangan sama ya. Bu Mensos mengenai substansi yang harus disampaikan di sini itu sepengetahuan Presiden atau tidak? Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai Apa dengan adanya. tugas dan fungsi Apa adanya masing-masing gitu ya. kementerian seluas-luasnya. Oke, terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak Ketua. Baik, silakan Prof. Saldi. Terima kasih. Ini sebagai catatan saja ya untuk kita semua termasuk terutama untuk Pak Menteri dan Bu Menteri. Jadi yang kami tanyakan tadi itu semuanya bersangkut dengan dalil yang ada dalam permohonan. Jadi nanti itu akan membantu kami mahkamah untuk mengambil posisi mahkamah di mana. Nanti susunan struktur jawabannya kira-kira begini. Ini dalil pemohon, itu kemudian dijawab oleh termohon, kita akan jelaskan apa jawaban termohon, kemudian apa yang dijelaskan oleh pihak terkait, kita akan ambil, apa yang dijelaskan oleh Bawaslu. Karena ada pemberi keterangan, maka nanti apa yang dijawab oleh pemberi keterangan akan kita sampaikan di dalam di dalam putusan itu, baru kemudian apa posisi mahkamah terhadap semua itu. Makanya kami mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini. Nah itu, jadi itu pentingnya. Jadi kalau tadi ada yang menyebut fakta ini, itu semuanya ada dalam permohonan. Jadi kepentingannya untuk membantu kami mahkamah untuk menjawab permohonan itu, untuk memutuskan permohonan ini. Jadi kalau misalnya ada yang menanya Presiden ke sana, karena begitu yang didalilkan. Yang didalilkan oleh para pemohon, sehingga perlu ada kejelasan bagaimana menteri-menteri menjelaskan soal yang terkait dengan itu. Itu saja Pak Ketua, terima kasih.
Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 masih digelar di Mahkamah Konstitusi atau MK hingga hari ini Jumat 5 April. Berbagai saksi dan ahli hingga 4 Menteri Presiden Joko Widodo dihadirkan dalam sidang tersebut. Di tengah hiruk-pikuk sidang MK, Presiden terpilih Prabowo Subianto justru mengunggah kebersamaannya dengan Jokowi. Momen itu diunggah Prabowo melalui akun Instagramnya pada Jumat 5 April. Dalam potret itu terlihat Prabowo duduk berdua dengan Jokowi di Istana Negara. Saling berhadapan, keduanya bicara serius secara empat mata. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui isi dari pertemuan tersebut, terlebih Prabowo tak memberikan keterangan apapun di kolom captionnya. Sementara potret itu diunggah di tengah panasnya sidang sengketa hasil Pilpres di MK. Pasalnya kuasa hukum Ganjar Mahfud meminta 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju dihadirkan dalam sidang tersebut. Adapun keempat menteri itu diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Keempatnya dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan pengerahan sumber daya negara termasuk soal bansos. Presiden Joko Widodo memberikan respon seusai 4 Menteri Kabinet Maju diundang Mahkamah Konstitusi menjadi saksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat 5 April. Jokowi mengaku akan melihat paparan dari 4 menterinya melalui tayangan di YouTube. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia mengaku para menteri sudah melaporkan kehadiran mereka di sidang MK kepada Jokowi secara tidak langsung. Namun Erlangga mengatakan Jokowi belum menyaksikan pemaparan dari 4 menterinya. Menurut keterangan Erlangga, Jokowi akan menyaksikan pemaparan di sidang MK melalui tayangan di YouTube. Kemudian Erlangga menyatakan pemberian keterangan di MK berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan ketiga Menteri Jokowi yang lainnya. Pasalnya Erlangga mengatakan pemerintah sudah berkoordinasi dengan baik sehingga tidak ada kendala. Diketahui 4 Menteri Jokowi yang hadir di sidang MK, selain Erlangga yakni Menko PMK Muhadjir Effendi, Mensos Tri Risma Harini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi 1 periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Gitu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Nah, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah dia berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. 1 titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya 1 titik. Bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil
kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Iya. Ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik, sebentar, Prof. Bagaimana kepatuhan ketaatan adresat putusan DKPP? Ya, kemudian yang kedua, ini kembali ke atas, persoalan yang menyangkut pencalonan. Persoalan pencalonan itu sangat keras muncul dalam persidangan mahkamah sekarang ini. Ya, jadi berkenaan dengan KPU, langsung melaksanakan putusan Mahkamah nomor 90 tanpa merubah PKPU, langsung diduga ada macam-macam hal yang terjadi pada waktu proses pencalonan sampai penetapan pencalonan. Itu mohon bisa disampaikan ureanya di persidangan ini. Ya, kemudian yang berakhir pada amarnya, kemarin itu juga muncul di persidangan ini, amarnya yang pertama, memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran tertulis, ya, teguran keras, gitu. Teguran keras, peringatan keras terakhir, gitu ya. Nah ini terakhir, ya besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang. Ya, jangan terus kerasnya keras terus, terakhir terus sampai enggak selesai itu ya kan itu. Nah itu ya. Jadi ada itu. Ini supaya bisa dijelaskan kepada kita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.